Maaf ini mah ya, kita kadang-kadang terbalik. Ketika kita punya istri lebih dari satu, yang kita sia-sia yang tua. Padahal bini yang pertama itu adalah warisan, pusaka. Itu pusaka keris Kalamunyang, atau juga disebut pusaka tombak Kiai Pleret. Itu bini tua, hati-hati. Kalau kita kawin lagi atau punya bini lebih dari 1, 2, 3, 4, jadikan yang tua itu sebagai ratu dalam rumah tangga kita. Kalau bisa bini kita yang tiga-tiganya suruh cium tangan, suruh cium kaki sama bini kita yang tua. Kalau begitu mau nggak Bu? Agak mau juga tetap. Ya kira-kira lah, pokoknya kalau bini yang tua dihormati dan dimuliakan, itu insya Allah tuh suaminya umurnya panjang, amin. Ketika bini yang kedua, bini yang ketiga, bini yang keempat nuntut kepada bini yang tua, kita omelin. Kamu semuanya jangan menuntut macam-macam. Istriku saja yang pertama nggak pernah ngomong apa-apa sama aku, begitu. Kamu jangan menuntut yang lain sebelum aku memberikan sesuatu yang lebih berharga ketimbang kamu kepada istriku yang pertama. Kok beda-beda begitu bang? Istriku yang pertama adalah pejuang sejatiku. Di masa aku susah, ketika aku dagang somai, didorong-dorong, dipikul, kemudian pakai sepeda, dia yang tiap malam bangun bikinin somai. Sekarang abang sudah punya perusahaan somai besar. Kau hanya tinggal menikmati hari ini, tapi yang capek dari awal adalah istriku yang paling pertama. Jadi kau jangan pernah mengiri kepadanya. Ketika dia aku beliin emas 60 kilo, kau hanya 3, 4, 5 sampai 10 gram. Enggak apa-apa. Emas apa kira-kira 4 sampai 60 kilo? Mas Parjo kali. Artinya jadilah kita memuliakan sebagai suami kepada istri. Biar bagaimanapun Pak, ketika ribut emang kita benci banget sama bini, tapi ketika bini pulang ke rumah emaknya sepi, kita dewek-dewek ya bang ya. Ya bang, apalagi musim corona begini, mau kemana-mana kita takut. Betul nggak? Kali aja punya bini mah yang bisa diajakin kongkok, iya nggak? Masya Allah. Makanya nih, sepeninggal istrinya Bang Atib yang pada masih punya bini, mulai hari ini bini jangan sering-sering domelin, sering-sering bagi duit. Kok mana diam kok? Bini jangan sering-sering domelin, tapi sering-sering bagi duit. Kalau habis kerja hasil dapat gajian, duit dari mana-mana kasih ke bini semua. Sanggup? Sanggup? Ada yang kagak mau nyaut, jangan-jangan punya simpanan nih. Begitu Pak, seharusnya. Sebab kita harus bisa, coba perbandingannya nih. Seorang istri yang ditinggal suami, punya anak yatim 3 misalnya. Sekarang dibandingkan dengan seorang suami yang ditinggal mati oleh istri, punya anak cuma 1. Lihat keadaan yang terjadi. Seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, punya anak yatim 3. Itu anak yatim badannya gemuk-gemuk, sehat-sehat, subur. Tapi lihat, seorang suami yang tinggal mati oleh istrinya, punya anak 1. Waktu emaknya masih ada, waktu bocah gemuk sampai gelomoh. Tahu gelomoh? Tahu gelomoh? Pokoknya dilihatnya tuh bocah sehat, dapat 2-3 bulan tuh bocah mana ingus meler. Tai mata, segede-gede bakul tai mata. Mana ntar tuh dehe batuk, ditanya sama RT, emang dong ngapain ini? Domelin mulu mau bawa, begitu. Rupanya bapaknya mau kawin kalau punya duit kali. Nauzubillah summa nauzubillah. Lihat Pak, betapa hebatnya peran serta kerja seorang bini di rumah kita, betul nggak? Betul nggak? Malah kadang-kadang bini ketika dia di rumah udah capek, tapi dia masih mau kerja di perumahan-perumahan untuk membantu ekonomi suami. Betul apa benar? Ada nggak bini yang begitu di sini? Banyak. Cium tangannya Pak. Cium tangannya. Bini yang kayak begitu, seharusnya Bapak sebagai suami punya bini yang kayak begitu, malu, mikir. Ada yang begini-begini aja, cocok itu. Lihat, perempuan siapa bilang makhluk lemah? Dia kuat Pak, kuat Pak. Lihat betapa hebatnya perempuan ketimbang laki-laki. Kita mah cuma sebutan doang. Makanya ketika istri kita masih ada, ketika dia masih bersama-sama kita, mohon maaf 1000 kali maaf.
Kalau punya duit kasih ke dia semua, dia mah bisa ngaturnya ya Pok. Pok, perempuan kita kasih duit 1 juta, itu girangnya bukan main, capeknya segala macam hilang. Pernah kasih bini 1 juta Pak? Pernah? Lebih kurang, mohon maaf gitu. Harus mengacul. Kalau beres, habis ngeriasin segala macam, itu kasih Pok semua. Ya, kasih Pok semua. Saya sama bini saya begitu Pak. Saya pulang dari mana-mana, itu amplopnya saya kagak lihat-lihat. Dia bongkar semua. Saya kasih dia semua. Sehingga alhamdulillah nggak pernah saya mendengar bini saya mengeluh atau baik dan sebagainya, nggak pernah. Senantiasa cintanya sama saya semakin lengket kayak lem. Emang begitu perempuan mah, capeknya hilang, lelahnya hilang, ngantuknya hilang, lemesnya hilang ketika melihat gocapan biru sama cepean merah. Betul apa benar? Betul. Emang itu temennya. Bahkan ada juga perempuan yang begini, laki lu mana ini jarang ke masjid? Mana? Terus lu rumahnya anteng aja, orang dititipin duit sama dia 3 juta. Coba kalau bini yang tar nanyain laki, berarti di rumahnya mau belanja kagak ada duit. Betul kagak? Makanya kalau pengen bapak-bapak pergi kemana-mana aman, kagak diteleponin mulu, tinggalin dulu, tinggalin, bilang nih AA mau berangkat ada tugas. Kayak Bang Acul misalnya mau masang tenda misalnya di Timur Tengah, di Beirut misalnya gitu, masang tenda di Beirut. Tahu Beirut? Itu Libanon, kan dia udah terkenal. Mama, papa tinggal dulu ya, tinggalin duit 100 juta. Kagak bakal diarep-arep pulang, kagak bakal, sebab udah ada temen. Apa temennya? Gocapan biru sama cepean. Udah itu teman yang bikin anteng bini kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya emang perempuan mah seneng, emang perempuan itu gambaran dunia dan dia seneng sama duit. Makanya kalau punya duit berapa aja kasih ke bini semua Pak. Insya perempuan kalau sering dikasih duit banyak-banyak, dia mau beli apa diturutin, insya Allah tuh bini tenaganya kuat. Amin. Seger, sehat ya Pok. Ya Pok. Pokoknya waya apa aja dipakai siap. Waya apa aja dipakai siap. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Kan ada juga laki yang curang, ngasih duit kagak tapi pengen make, tabokin Pok. Sama duit mah pelit. Sama duit ke bini pelit. Asal hari Kamis udah nyolek-nyolek baik. Emang ngapain nyolek-nyolek aja Bang? Ntar malam Jumat baca Yasin. Kalau dari Kamis kita istilahnya ada maksud dan tujuan sama bini, kasih duit tuh, jebret 1 juta 2 jam ya. Oke Bang. Akur kagak Pok? Kur. Nah begitu, biar bini kita seger, biar bini kita maaf, 1000 maaf sama Bang Acul nih. Kadang-kadang biduan cuman suaranya doang yang kita dengerin, betul kagak? Cuman dipanggil-panggil Bang RT, Bang RW, begitu doang. Itu sereset gocapan, sereset cepean. Bininya mah yang manggil ayam, agak pernah dibagi duit. Itu lelaki yang begini ada nggak di situ? Ada nggak? Ada nggak di sini laki begini? Mikir lebih mana lebih capean mana bini sama biduan? Biduan cuma manggil ayam RW. Cuman begitu doang, itu dompet. Wah, selalu dicabut semua, sampai sisanya kagak ada sama sekali. Janganlah. Maaf kalau kita demen nyawer, sawer biduan 200-300, bini kita sawer 10 juta. Ya Pok? Ya Pok? Dia pasti akan nyaut Bang, goyang ngebor udah, ngecor udah, apalagi yang belum goyang kodok. Nih, sebab kita sebagai orang laki baru terasa kalau bini kita sudah kagaan, akan terbayang nih kayak Bang Atim ngomelnya. Ngomong Bang Atim, bini gue biar cerewet juga, bini gue makan hidup duit. Maksudnya dikasih berapa aja alhamdulillah. Sebab ada juga perempuan yang kagak mikir, tawan lakinya ojol, minta kayak orang-orang. Bang, anu Bang, kalungnya Bang
Sampai nyampe pusat kok. Lakinya ojol. Ya neng, gua duduk nungguin penumpang, gua dibayar ceban aja, alhamdulillah tambahin 3.000, gua doain tuh dia. Lu minta kalau sampai nyengser ke pusat, ya kayaknya mimpi dah neng. Udah ntar gua beliin rantai. Daripada kalau beliin rantai neng. Rantai apa bang? Kayak monyet gitu gua rantai. Para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalnya istrinya Bang Atim, ini pelajaran buat kita para suami. Ya, para suami biar lebih sayang sama bini. Amin. Amin. Sebab 1 kali 24 jam bini setengah mati di rumah, kita mah enak rokok, enak ngopi, enak tidur. Lihat betapa lelah dan capeknya seorang perempuan. Tapi biar bagaimanapun, surganya seorang istri ada pada suami. Betapapun suami itu keadaannya baik, dia enggak ibadah. Nih, suami yang kagak ibadah, sholat enggak, puasa enggak, tapi statusnya masih Islam, seorang perempuan masih wajib hormat kepada suaminya. Apalagi kayak suami-suami jamaah as-sa'adah, Islamnya, medok dah. Islamnya kental. Pokoknya masjid kalau belum dikunci, masih di masjid ada mainnya. Mereka kata rencana, udahlah pulang ke masjid aja. Zikir bukan kongkong. Udah pokoknya di masjid mah aman. Amin. Amin. Orang yang cinta kepada masjid adalah orang-orang yang berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Maghrib kelar, kemudian nungguin isya dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Kan saya suruh baca Yasin, dikerjain. Itu Pak, luar biasa. Yasin yang kita baca, apalagi ada wabah kayak begini. Kata pengarang daripada kitab tafsir Yasin, Asy-Syaikh Hamami Zadahu rahimahullahu taala, dikatakan dalam tafsir Yasin, orang yang membaca Yasin pada tiap-tiap waktu maghrib, pada tiap-tiap waktu subuh, atau pada tiap-tiap harinya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga diri dan hartanya daripada segala musibah ataupun penyakit. Amin. Orang yang umpamanya nih makan nggak ketemu nasi, membeli nggak punya duit, hidup susah, dia baca Yasin aja tuh 7 kali, insya Allah kenyang. Masuk angin. Kagak makan baca Yasin, aku percaya dikasih kenyang. Cobain aja Pak. Ntar kalau bulan puasa kan hawanya lapar, apalagi puasa pertama, apa aja dikepengenin. Segera jambu kelutuk demen. Padahal waktu buka mah itu jambu kelutuk kagak pengen. Yang pertama kita minum apa? Air, betul nggak? Air putih itu. Makanya perbanyak membaca Yasin, akan diberikan kenyang badannya untuk tidak lapar. Waduh. Apalagi nih wabah corona begini, orang yang baca Yasin di waktu maghrib, Allah akan selamatkan dari wabah penyakit, dari kemalingan harta benda, atas kerjaan orang-orang zalim dari waktu maghrib sampai datang waktu subuh. Ketika dia baca di waktu subuh, Allah akan bentengi dirinya, keluarganya, hartanya, pekerjaannya dari kejahatan iblis, daripada kejahatan segala makhluk, dan diselamatkan daripada wabah corona, insya Allah. Jadi kita baca di waktu maghrib untuk menyelamatkan kita dari maghrib sampai datang subuh. Kita baca di waktu subuh supaya Allah bentengi dan selamatkan diri kita, keluarga kita, harta benda kita, dan kerjaan kita sampai datang waktu malam. Insya baca Yasin. Apalagi ditambahin dengan surat Waqiah. Surat Waqiah. Bisa baca Pak? Bisa baca? Bisa baca? Bisa. Belajar sama Ustaz Kusnadi, belajar sama Ustaz yang ada di sini. Ditambahin lagi surat Tabarok. Apa maksudnya? Yasin menjaga badan, menjaga harta, menjaga keluarga. Bahkan Yasin membuat hatinya orang-orang yang keras menjadi lembut. Kenapa? Sebab Yasin adalah jantungnya daripada Qur'an. 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit, bumi, segala isinya, Allah terlebih dulu membaca surat yang namanya Yasin. Luar biasa. Kemudian ditambah lagi dengan surat Waqiah. Orang yang membaca Waqiah di kala malam, ditambah lagi pada saat sudah sholat subuh, ditambah lagi di sudah sholat asar, maka dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah
kehidupan dirinya dan keluarganya sepeninggal orang tuanya, tidak akan hidup menjadi orang miskin. Amin. Amin. Ya Rabbal. Apa maksudnya? Suratul Waqiah adalah surah yang memiliki maunat ataupun keberkahan bagi pembacanya, akan dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu. Ditambah lagi dengan surat Tabarok. Surat Tabarok ini teman sejatinya bagi orang yang mau membacanya. Kalau dia yang membaca surat Tabarok adalah seorang laki-laki, dia akan dibela hidupnya dari dunia sampai ke alam kubur. Kalau yang membaca seorang perempuan, dia juga akan dibela hidupnya dari dunia sampai di alam kubur. Seketika diriwayatkan ada seorang yang membaca yang suka membaca Tabarok, tapi dia suka maksiat kepada Allah Subhanahu. Ini orang yang suka membaca Tabarok tapi suka maksiat. Ketika datang dua malaikat Munkar Nakir, ini malaikat udah sewot, udah pengen mukulin, udah pengen gebugin, sebab dosanya banyak. Tapi seketika Munkar Nakir bertanya, "Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka?" Malaikat batuk. "Wa man imamuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka?" Lalu muncul dari badan si mayat sosok daripada makhluk yang begitu gagah dan perkasa. Kata si makhluk tadi, "Hai Munkar Nakir, kau jangan membentak-bentak orang yang mencintaiku selama dia di dunia." Lalu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, "Engkau siapa?" "Akulah surah Al-Muluk, akulah surah Tabarok. Jika engkau hendak menyiksanya, kau harus berhadapan dulu dengan aku." Kata surat Tabarok. Malaikat Munkar Nakir nggak ngerti. Lalu apa yang terjadi? "Kalau begitu, engkau harus menghadapku kepada Allah bersama-sama." "Baik," kata surat Tabarok. Akhirnya malaikat Munkar Nakir bersama surat Tabarok menuju Allah Subhanahu sampai di hadapan Allah. Lalu malaikat Munkar Nakir berkata, "Ya Rabb, ada sosok makhlukmu yang membela si fulan, padahal si fulan banyak dosanya ya Allah. Aku hendak menyiksanya, aku hendak memukulnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan daripada yang aku berikan kepadanya." Lalu makhluk ini yang mengaku dia surat Al-Muluk ingin membela si fulan yang banyak dosa. Lalu akhirnya itu surat Tabarok berkata, "Ya Rabb, kalau engkau hendak menyiksa si fulan yang ketika di dunianya selalu bersama-sama aku, basah mulutnya dengan aku, dan seluruh jiwa raganya ada pada diriku, aku ada dalam raga dan jiwanya, senantiasa dia membaca aku siang maupun malam, pagi maupun sore, sedang dalam keadaan mau tidur atau dalam berkendaraan, dia selalu baca diriku, dia selalu mengajak kemana dia pergi, aku selalu bersamanya. Tegakah engkau ya Allah, jika engkau menghukum dia, jika engkau menyiksa dia, engkau sama juga menyiksa firman-Mu sendiri." Kata surat Tabarok. Akhirnya dengan keberanian surat Tabarok membela si orang yang suka membacanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa orang yang ketika di dunianya rajin baca surat Tabarok. Alhamdulillah, dosanya emang banyak tapi diampuni Allah Subhanahu. Oleh karena itu para bapak dan saudara-saudara, dalam riwayat adalah orang yang hafal daripada surat Tabarok. Supaya hafal kita baca dulu, nanti lama-lama Yasin juga kalau bisa mah jangan baca, ntar kalau mati lampu bagaimana? Nih kayak Pak Amil Marwan, kayak Ustadz yang suka memimpin Yasin, jangan baca mulu Pak, apalin, masukin kotak, masukin ke dalam otak, sebab nanti menjelang akhir zaman Quran dicabut, ada kertasnya nggak ada tulisannya, ayo, makanya kudu diapalin tuh. Yasin apal, Waqiah apal, Tabarok apal, orang-orang 30 juz pada apal, betul apa benar? Betul. Masa Yasin aja kagak apal, keliwatan. Apalin. Kan enak kalau apal Yasin mah. Ketika orang tua kita meninggal, nggak usah ngomong macam-macam, sambil baca mandiin sambil baca Yasin, betul? Gotong jenazah sambil baca Yasin, nguburin, meletakkan orang tua di liang lahat sambil baca Yasin. Kayak apa pahala yang besar datangnya untuk membela orang tua kita. Alhamdulillah, gara-gara anaknya apal Yasin apal, Tabarok apal, Waqiah apal, insya supaya bisa apal kudu bisa baca, ya kan? Kudu bisa baca dulu. Udah sering baca lama-lama
Kalau udah lama-lama lancar, coba dites Baik, pakai boleh. hafalan kita. Bikin kamera. Insya Allah kalau kita ada kemauan yang kuat, bakalan hafal surat Celaka Yasin, urusannya surat nih, mah. Waqiah, surat Tabarok. Insya. Malah gua dikerjain. Insya. Coba nih program tahlil berikutnya kalau ada yang meninggal, yang mimpin tahlil jangan kasih Yasin, lampunya gelap-gelapin. Tes. Kenapa saya suruh baca Yasin? Baca Yasin di masjid kagak usah buat megang Yasin, semua cukup yang baca yang megang Yasin. Syukur-syukur yang mimpin apal Yasin. Cepat kalau udah apal mah paling juga 5 menit beres. Maaf, saya hafal surat Yasin, surat Tabarok, surat Waqiah. Itu kalau saya baca semua dengan cepat 10 menit beres, Pak. Sebab kalau udah lancar, udah kayak kita ngomong aja udah. Itu kagak pakai mikir, udah nyangkut nih huruf di mulut kita. Dan memang mulut kita isinya adalah huruf hijaiyah. Mulut manusia isinya Al-Quran, Pak, coba lihat sampai tenggorokan nih isinya hamzah sampai alif, di sini adanya nih. Ini semuanya isinya Quran, makanya Allah benci banget, Allah murka, Allah marah, Nabi Muhammad jengkel apabila ada umatnya yang suka gibah, ngomong-ngomongin kejelekan orang. Kenapa? Dia telah menyalahi aturan amanat Allah, disuruhnya baca Quran, tapi yang terjadi gibah dan namimah atau ngomong-ngomongin kejelekan orang, makanya dimurkai Allah Subhanahu. Jadi Pak, ini mulut kita isinya huruf hijaiyah, isinya Quran. Makanya kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad minimal kudu bisa Al-Fatihah sampai Al-Hakumut Takasur. Insya. Jangan ngaku umat Islam kalau kagak bisa ngaji. Jangan ngaku umat Islam kalau kagak mau sembahyang. Jangan ngaku umat Islam Yasin aja kagak ngerti. Betul apa benar? Dan ini merupakan perintah dan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, udah jam 12. Kurang 4 jam. Jam 8:30. Cukup ya. Sampai di sini saya berharap dan saya yakin dan percaya istrinya Bang Atim, namanya Mpok Yuliana yakin menjadi ahli surga. Amin. Sebab Bang Atim redo kan? Redo gak Bang Atim? Dari mulai dia sakit ya Bang, saya tahu sampai dia meninggal redo ya Bang ya. Beres. Ibu biar cerewet bagaimana sama laki, kalau laki redo sorga. Amin. Amin. Baik, wadon, amin apa? Amin. Sebab sehebat apapun perempuan, walaupun lakinya geblek, dianya pintar ustazah, tetap sorgamu sebagai istri adalah di telapak kaki suamimu. Kecuali suaminya murtad. Walaupun kagak sholat, iya. Walaupun tukang judi, iya. Yang penting dia masih itu patokannya. Makanya beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang punya suaminya pada rajin ibadah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan. Amin. Allah jaga, Allah pelihara daripada musibah corona yang belum juga sirna. Kenapa emang orang dikasih musibah bukan dekat sama Allah, malah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya khawatir ini kalau sampai berkepanjangan, kebanyakan udah banyak orang susah di sekarang nih. Orang miskin udah banyak yang kerja di PHK, betul kagak? Sehingga apa yang terjadi kalau kita lihat TV sari-sarian, banyak begal, banyak rampok, banyak mal. Belum tukang tipu melalui media online, betul kagak? Awas tuh yang punya HP, jangan pencet-pencet kayak tuh. Hati-hati tuh, pinjaman Anda terpenuhi, padahal kita belum minjam. Kita pencet, datang tuh duit, kita minjem 10 juta, gantinya berapa? 20 juta. Baik-baik tuh. Kita kagak bayar sekali, habis diteleponin semuanya, betul nggak? Itu brengsek tuh emang tuh. Cara-cara brengsek tuh orang tuh. Sampai saya punya saudara pernah itu, subhanallah, saya mah kagak tahu-tahu itu dibeberkan bahwa saudara saya yang minjem itu katanya menggelapkan uang. Nauzubillahimin. Itu fitnahnya sampai luar biasa. Hati-hati yang pada suka punya HP, jangan main pencet-pencet baik itu. Itu beresiko buat kita. Saya tadi baru dapat SMS, Haji Nur Zaini, Anda mendapatkan bonus apa tahu dah 1 miliar. Dalam hati gue emang gue kira itu Bang tipu nih. Udah itu SMS saya taruh ke daftar hitam, berarti kagak timbul lagi ya. Ini hati-hati nih pada punya HP. Ini orang kejahatan luar biasa. Pernah saya punya teman, saya bilang saya kira lagi nelpon sama rekan kerjanya, kagak tahu lagi ditipu. Tahu-tahu udah beres nelpon,
Kata saya, itu teman yang mana sih atau perempuan yang mana? Ya Bang Haji boro-boro orang saya habis ditipu. La ilaha illallah. Itu ngobrol sedang enaknya dari mulai berangkat sampai nyampe ke tujuan, kiranya lagi diakalin sama tukang tipu. 10 juta itu nyolong. 10 juta lewat HP itu duit teman saya kena. Hati-hati nih zaman sekarang. Orang udah begitu canggih, mencuri nggak harus datang ke rumah, cukup dengan nomor HP. Iya kan? Orang ditanya kenal, coba nomor rekening berapa, bapak berapa, kan di ujung itu ya, dihipnotis. Disebutin, udah tinggal ngeklik, duit kita beberapa miliar keluar semua, ambil, pindah ke rekening si penipu. Nauzubillahimin. Artinya hati-hati supaya kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekeliruan kita, kesalahan kita. Lagi-lagi ayo jangan berhenti baca Yasin tiap-tiap habis maghrib sama habis malamnya, jangan lupa baca Yasin lagi, ya kan? Tambah lagi surat Waqiah, tambah lagi surat Tabarok. Mudah-mudahan dengan ada ujian kayak begini tetap Allah ngasih berkah, sehat, selamat kepada kita semua, amin ya Rabbal. Kita bacakan Fatihah Ibu almarhumah Ibu Yuliana binti Arin sama dan John. Dewi binti Green. Ini Dewi siapa? Ibunya sama, ibunya. sama Joni sama Joni. Siapa lagi? Joni. Almarhum Joni. Almarhum Joni bin Amit. Kita doakan semuanya supaya menjadi ahli surga, amin. Keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan iman, kesabaran, tekun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa mendoakan kepada almarhum dan almarhumah yang sudah meninggalkan kita. Berikut para ahli kubur kita semua, baik yang mati baru sebulan atau yang sudah puluhan tahun di alam kubur, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih ada di atas muka bumi, Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih berkah beruntung dari dunia sampai ke negeri akhirat. Biniyatil qabul bil karamati wa bil ijabatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbayana shighara, amin. Demikian para jamaah dan saudara-saudara, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat saya pribadi, buat Bang Hatim sekeluarga, dan buat kita semua. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah pembacaan surat Yasin ditambah surat Waqiah ditambah surat Tabarok, Allah Subhanahu wa taala sayangi diri kita, bentengi diri kita, keluarga kita, dan selamatkan kita daripada huru hara dunia wabah corona, dan Allah selamatkan pula kita daripada huru hara kubur dan huru hara akhirat, amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.